Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Wirasta dengan NPM 2021 010186, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi, yaitu yang pertama, sifat dan karakteristik hukum Islam itu sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam, syariat, dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua yaitu elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Tiga yaitu universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembangkan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Soba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat Islam manusia yang ada di seluruh dunia. Lalu dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi,
persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam. Yang pertama, meniadakan kepicikan. Kedua, menyedikitkan tukfas. Ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Yang keenam, hukum Islam itu bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, iktiraran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Yang keenam, hukum Islam itu bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Bersifat ta'abbudi itu lebih jelasnya, ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar, khairu ma'kulah al-ma'na, atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu an, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan kulakukan hal ini." Bersifat ta'akuli yaitu berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar ma'kulah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Itulah tadi materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.